Mensesnek ungkap alasan Presiden rombak 3 pimpinan BGN. Wacana pembelajaran bahasa Prancis. Pelayanan haji 2026 dinilai semakin membaik. Halo pemirsa, apa kabar Anda? Hari ini Ruang Kabinet kembali hadir menemani Anda dengan beragam informasi menarik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Fesi Rahmadi, inilah Ruang Kabinet selengkapnya. Pemirsa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumumkan pencopotan 3 pimpinan Badan Gizi Nasional. Tentunya langkah tegas dari Presiden Prabowo Subianto diambil setelah dilakukan proses monitoring dan juga evaluasi terhadap kinerja internal selama kurang lebih 1,5 tahun terakhir. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membeberkan alasan utama Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan pada jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional. Kepala negara disebut mengantongi sejumlah catatan, salah satunya terkait masalah kedisiplinan dalam menjalankan standar operasional prosedur atau SOP tata kelola makanan. Prasetyo merinci rapor evaluasi selama 1,5 tahun terakhir tersebut menyoroti aspek krusial dalam pemenuhan mutu pangan. Kelalaian dalam menegakkan SOP dan tata kelola internal dinilai berdampak langsung pada kualitas makanan yang diproduksi oleh lembaga tersebut. Menurutnya, kedisiplinan dalam menjalankan SOP menjadi pertimbangan utama. Tentunya selama 1,5 tahun melakukan monitoring dan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini dengan harapan catatan-catatan tersebut dapat segera untuk kita perbaiki. Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola, termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Beberapa hal tersebut yang menjadi dasar pertimbangan dalam 1,5 tahun ini. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah juga minta pimpinan Badan Gizi Nasional yang baru sudah dapat langsung menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Fokus utama yang juga harus dijalankan terkait dengan percepatan program kinerja dan tata kelola BGN. Kita semua berharap kepemimpinan yang baru dapat mempercepat pelaksanaan program-program prioritas, terutama dalam hal upaya peningkatan kualitas gizi, kesehatan, dan sumber daya manusia Indonesia. Pemerintah memastikan pergantian jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN tidak akan mengganggu pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pejabat yang baru ditunjuk Presiden Prabowo Subianto sudah dapat langsung menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, meski jadwal pelantikan resmi masih menunggu pengumuman lebih lanjut. Ia berharap susunan kepemimpinan baru mampu mempercepat pelaksanaan program, memperbaiki kinerja organisasi, sekaligus memperkuat tata kelola BGN. Langkah tersebut dinilai penting, mengingat BGN memegang peran sentral dalam menjalankan program MBG yang menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo. Pada 3 pimpinan Badan Gizi Nasional yang baru, kami berharap untuk dapat segera melakukan konsolidasi internal, memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, dan tentu saja juga memperkuat koordinasi bersama dengan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, serta memastikan seluruh program Badan Gizi Nasional dapat tetap berjalan dengan sebaik-baiknya. Kita semua berharap kepemimpinan yang baru dapat mempercepat pelaksanaan program-program prioritas, memperbaiki kinerja, meningkatkan tata kelola organisasi, serta menghadirkan manfaat yang nyata bagi masyarakat, terutama dalam hal upaya peningkatan kualitas gizi, kesehatan, dan sumber daya manusia Indonesia.
Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah juga menegaskan pergantian pimpinan di Badan Gizi Nasional tidak akan mempengaruhi pelaksanaan program makan bergizi gratis. Tentunya transisi kepemimpinan tersebut dilakukan untuk memperkuat kinerja organisasi sekaligus memastikan program tetap berjalan optimal. Pemerintah memastikan pergantian pimpinan di Badan Gizi Nasional tidak akan mengganggu pelaksanaan program makan bergizi gratis yang saat ini berjalan di berbagai daerah. Penyegaran kepemimpinan dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat kinerja organisasi dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan program. Presiden Prabowo Subianto menunjuk Nanik Sdeyang sebagai Kepala BGN menggantikan Dadan Hindayana. Sementara itu posisi Wakil Kepala BGN kini diisi Agustina Arumsari dan Maijen TNI Trenggono, menggantikan Lodwig Pusung dan Sony Sonjaya. Keputusan tersebut diambil setelah evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG selama sekitar 1,5 tahun terakhir. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan, seluruh program BGN termasuk MBG harus tetap berjalan optimal selama masa transisi kepemimpinan. Kepada 3 pimpinan Badan Gizi Nasional yang baru, kami berharap untuk dapat segera melakukan konsolidasi internal, memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, dan tentu saja juga memperkuat koordinasi bersama dengan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, serta memastikan seluruh program Badan Gizi Nasional dapat tetap berjalan dengan sebaik-baiknya. Pemerintah akan terus memastikan bahwa selama proses evaluasi yang terus kita laksanakan, seluruh program Badan Gizi Nasional tetap berjalan sebagaimana mestinya. Pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu sama sekali. Pemerintah sekali lagi menegaskan bahwa pergantian kepemimpinan ini tidak akan mengganggu komitmen kita di dalam menjalankan program makan bergizi gratis yang dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional. Pemerintah juga meminta jajaran pimpinan baru segera melakukan konsolidasi dan memperkuat koordinasi dengan kementerian lembaga serta pemerintah daerah guna memastikan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Kepala Staf Presiden Dudung Abdul Rahman mengungkapkan bahwa alasan pencopotan dari Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Dudung juga mengatakan bahwa salah satu faktor tersebut yakni berkaitan dengan adanya dugaan praktik jual beli titik satuan pelayanan pembunuhan gizi atau SPPG. Kepala Staf Presiden Dudung Abdul Rahman menjelaskan bahwa pencopotan Dadan Hindayana sebagai Kepala BGN dikarenakan adanya dugaan praktik jual beli titik satuan pelayanan pembunuhan gizi atau SPPG. Salah satu faktor tersebut membuat Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional. Dudung juga menyebut Presiden Prabowo juga telah menerima berbagai informasi terkait persoalan di BGN sehingga mengambil langkah tegas dengan melakukan perombakan dalam jajaran pimpinan BGN. Perombakan itu dilakukan karena Presiden Prabowo ingin program MBG berjalan bersih dan bebas dari penyimpangan. Ya, kemungkinan besar seperti itu. Banyaklah informasi-informasi beliau, saya rasa ke Presiden yang nyampe bukan tidak serta-merta dari temuan saya di lapangan, tetapi dari banyak sumber lah. Kalau saya kan dulu udah sebulan yang lalu mungkin saya sidak ke lapangan, ada hal-hal ketimpangan tapi yang baik juga banyak. Tapi Presiden inginnya sempurna bahwa semua itu tidak ada terjadi sedikit pun ada yang menyimpang dari program beliau. Karena itu tadi saya katakan ini uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Izin penegasan dulu berarti itu kemudian salah satu faktor yang kemudian Bapak Presiden dalam hal ini mengevaluasi Kepala BGN gitu. Ya, Karena ada temuan. itu. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Perindustrian terus mendorong peningkatan kapasitas industri pengolahan susu guna memenuhi kebutuhan program makan bergizi gratis tahun 2026. Pemerintah juga menilai bahwa peringatan Hari Susu Nusantara 2026 menjadi momentum untuk mendorong peningkatan konsumsi susu sekaligus penguatan industri susu nasional dari hulu hingga hilir.
Kementerian Perindustrian mendorong peningkatan kapasitas industri pengolahan susu untuk mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG pada tahun 2026. Berdasarkan perhitungan pemerintah, kebutuhan susu untuk program MBG tahun depan diperkirakan mencapai 4,8 miliar kemasan ukuran 115 hingga 125 ml. Sementara itu, kapasitas industri pengolahan susu nasional saat ini baru mencapai 2,39 miliar kemasan atau sekitar 49,7% dari total kebutuhan. Kemenperin mencatat sudah ada beberapa perusahaan yang meningkatkan kapasitas produksi dan melakukan investasi baru untuk mendukung pemenuhan kebutuhan susu program MBG. Meski demikian, upaya peningkatan kapasitas dinilai masih perlu diperkuat. Pemerintah juga mendorong koperasi susu untuk masuk ke sektor pengolahan susu, sekaligus memperluas kemitraan dengan industri dalam negeri. Selain itu, Kemenperin menyiapkan program restrukturisasi industri dengan insentif penggantian biaya investasi untuk peningkatan unit pengemasan susu. Jadi kami di Kementerian Perindustrian, demikian juga industri sangat mendukung peningkatan konsumsi susu nasional ini, sehingga masyarakat Indonesia yang unggul di tahun 2045 bisa tercapai. Dan tadi kami sampaikan ada ruang gerak. Dalam pemenuhan susu MBG kami menyadari ini masih ada ketertinggalan dalam suplainya, mengingat memang selama ini kapasitas filling unit untuk volume yang ditetapkan di MBG ini masih belum sesuai dengan harapan, dan kami di Kementerian Perindustrian sangat mendukung dan melaksanakan program restrukturisasi. Jadi restrukturisasi yang kami laksanakan ini mendukung pemenuhan kapasitas unit filling di industri pengolahan susu dan juga di koperasi-koperasi yang ingin melakukan pengolahan sampai dengan ke susu siap saji, susu kemasan. Di samping itu, selain meningkatkan kapasitas produksi, Kemenperin Perindustrian juga akan melakukan digitalisasi rantai pasok susu segar nasional. Pemerintah berharap penguatan industri susu nasional dapat memenuhi kebutuhan program MBG secara berkelanjutan, sekaligus meningkatkan konsumsi susu masyarakat Indonesia yang masih relatif rendah dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, program makan bergizi gratis di Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat ini memberikan dampak positif bagi ekonomi petani sayur. Program ini membantu petani dalam menambah modal usaha sekaligus memenuhi kebutuhan keluarga. Kepada Bapak Presiden Prabowo, terima kasih adanya program MBG. Saya sebagai petani ya lebih sejahtera. Di Desa Sindang Jaya, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, petani sayur Alam Mulyana merasakan perubahan kondisi hasil panen sejak adanya program makan bergizi gratis. Ia menyebut harga sayuran kini mulai membaik dan hasil panen lebih mampu menutup biaya produksi. Alam mengatakan komoditas seperti pokcoy yang sebelumnya hanya dihargai sekitar Rp3.000 per kilogram, kini bisa mencapai Rp6.000 hingga Rp7.000 per kilogram di tingkat petani. Kondisi tersebut menurutnya membantu petani memenuhi kebutuhan keluarga sekaligus menjaga keberlanjutan usaha tani. Alhamdulillah bisa kebantulah buat nutupin modal gitu. Untuk anak, untuk keluarga, untuk resiko sehari-hari keluarga gitu. Buat istilahnya buat makan lah istilah katanya. Oh, alhamdulillah semenjak ada MBG sayuran itu bisa naik. Misalnya nih contoh, misalnya nih harga pokcoy misalnya ya. Harga pokcoy 3.000, kalau semenjak ada MBG bisa naik, bisa 6.000, bisa 7.000 di kebun, di petani gitu. Dan istilah bagus lah. Gitu. Hal serupa juga dirasakan petani Deden yang telah 25 tahun bertani. Ia menilai MBG membawa dampak positif karena penghasilan meningkat dan kebutuhan rumah tangga hingga biaya pendidikan anak lebih terbantu. Sehingga petani kini mulai merasakan harapan baru. Ya buat keluarga, buat anak, buat itu biaya sekolah anak. Jadi alhamdulillah ada MBG membantu. Sekarang sayuran lagi naik, pada naik kemarin kan rugi terus. Berterima kasih pada Bapak Presiden, cukup membantu lah dalam ini kepetanian Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, pemerintah juga terus memperkuat kesejahteraan petani melalui berbagai kebijakan strategis. Tentunya hal itu mencakup penyederhanaan distribusi pupuk, peningkatan harga pembelian gabah, hingga dukungan sarana pertanian. Pemerintah memangkas 145 aturan penyaluran pupuk menjadi satu peraturan presiden guna mempermudah distribusi pupuk kepada petani. Alur distribusi yang sebelumnya dinilai panjang, kini disederhanakan langsung dari PT Pupuk Indonesia menuju pengecer dan petani. Selain itu, pemerintah pada tahun 2025 juga menetapkan kenaikan harga pembelian gabah kering menjadi Rp6.500 per kilogram. Angka tersebut meningkat dari sebelumnya yang hanya berkisar Rp4.500 per kilogram. Pemerintah menyebut kebijakan peningkatan harga pembelian gabah, kemudahan distribusi pupuk, serta bantuan pompa air memberikan dampak positif bagi petani. Hal itu tercermin dari nilai tukar petani atau NTP yang mencapai angka 125,35 pada tahun 2026. Capaian tersebut diklaim menjadi tingkat kesejahteraan petani tertinggi dalam 34 tahun terakhir. Pemerintah juga menyatakan Indonesia berhasil mencapai swasembada 8 komoditas pangan utama pada tahun 2026. Salah satunya adalah beras yang diklaim mencatatkan surplus hingga 15,89 juta ton. Pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mendukung upaya mewujudkan pangan berdaulat dan petani yang lebih sejahtera. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, wacana pembelajaran bahasa Prancis. Informasinya usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya. Pemirsa, Wakil Ketua Komisi 10 DPR lalu Hadrian Irvani menanggapi bahwa instruksi Presiden agar seluruh pendidikan di beberapa jenjang ini dapat memperluas bahasa Perancis. Dirinya bahkan mengatakan pembelajaran bahasa Perancis dinilai perlu dikaji terlebih dahulu. Kami ingatkan bahwa silakan lakukan kajian, lakukan pemetaan apakah jumlah lulusan tersebut mencukupi tidak untuk sekolah seluruh Indonesia, baik negeri maupun swasta. Wakil Ketua Komisi 10 DPR, lalu Hadrian Irvani, meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terkait instruksi Presiden Prabowo Subianto dalam penerapan bahasa Prancis di seluruh pendidikan, baik SD, SMP, serta SMA. Instruksi tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat melakukan kunjungan kerja ke negara Prancis pada beberapa waktu lalu. Namun, lalu mengatakan penerapan itu tidak bisa secara instan sehingga diperlukan pemetaan dan kajian terlebih dahulu. Adapun kejelasan yang nantinya akan diminta kepada Kemendikbud untuk mempertegas apakah bahasa Prancis akan menjadi mata pelajaran wajib atau hanya sebatas mata pelajaran pilihan. Kalau kita melihat yang disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa di seluruh satuan pendidikan artinya pengenalan dimulai dari siswa SD, SMP, SMA maupun SMK. Nah, bahasa Prancis atau bahasa lainnya itu pernah dulu dimasukkan ke dalam kurikulum menjadi salah satu mata pelajaran pilihan. Kami ingatkan bahwa silakan lakukan kajian, lakukan pemetaan berapa hari ini lulusan sarjana bahasa Prancis yang kita miliki di seluruh kampus-kampus yang ada di Indonesia. Apakah jumlah lulusan tersebut mencukupi tidak untuk sekolah seluruh Indonesia, baik negeri maupun swasta? Apa kebijakan tersebut seluruhnya langsung sekalian atau melalui tahapan-tahapan? Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, salah satu capaian dari kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Prancis ialah peluncuran Friends Indonesia High Level Business Council. Peluncuran tersebut juga menghasilkan 4 kesepakatan komersial baru senilai Rp61,25 triliun. Melaksanakan kunjungan kenegaraan ke Prancis pada 26 hingga 30 Mei 2026, Presiden Prabowo Subianto telah tiba di tanah air. Dalam kunjungan tersebut, Indonesia-Prancis memperkuat kerjasama di berbagai bidang strategis, termasuk ekonomi, investasi, perdagangan, dan pertahanan. Salah satu capaian kunjungan tersebut adalah peluncuran Friends Indonesia High Level Business Council yang menghasilkan 4 kesepakatan komersial baru senilai 3,5 miliar US dollar atau sekitar Rp61,25 triliun. Kesepakatan tersebut mencakup bidang ketahanan energi, perdagangan, dan pertahanan.
Diharapkan kesepakatan ini semakin memperkuat kemitraan strategis Indonesia dan Prancis di masa mendatang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dari Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo memastikan bahwa ketersediaan infrastruktur sumber daya air yang juga mendukung kebutuhan air bersih, produktivitas pertanian, dan ketahanan pangan daerah di Desa Lekuni, Kecamatan Lobalai, Kabupaten Rotendao, Nusa Tenggara Timur. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mendorong penguatan pembangunan jaringan irigasi air tanah atau JIAT di Kabupaten Rotendao, Nusa Tenggara Timur. Pembangunan JIAT merupakan bagian dari upaya pemerintah memastikan ketersediaan air bagi lahan pertanian yang selama ini bergantung pada curah hujan, sehingga petani dapat meningkatkan produktivitas secara berkelanjutan. Menteri Dodi meminta pengembangan JIAT di Rotendao tidak hanya berfokus pada pembangunan sumur bor dan pompa air tanah, tetapi juga dilengkapi dengan saluran tersier yang disesuaikan dengan kondisi morfologi lahan. Menurutnya, keberadaan saluran distribusi yang memadai akan memastikan air dapat mengalir secara efektif hingga menjangkau area pertanian yang lebih luas. Diketahui, infrastruktur JIAT dibangun menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN dengan nilai investasi sebesar 1,5 miliar rupiah. Fasilitas tersebut memiliki kapasitas debit air mencapai 9 liter per detik dan saat ini melayani kebutuhan irigasi lahan pertanian seluas 10 hektar. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, kinerja sektor kehutanan terus menunjukkan hasil positif. Selain menjaga kelestarian hutan, Kementerian Kehutanan juga berhasil meningkatkan kontribusi terhadap penerimaan negara melalui optimalisasi penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Kementerian Kehutanan mencatat realisasi anggaran tahun 2025 mencapai lebih dari 96% dari pagu efektif yang ditetapkan. Capaian tersebut menunjukkan pelaksanaan program dan kegiatan kehutanan berjalan secara efektif dan terukur. Di bidang penerimaan negara, PNBP sektor kehutanan berhasil melampaui target yang ditetapkan pemerintah. Sepanjang tahun 2025, PNBP kehutanan tercatat mencapai 9,43 triliun rupiah. Angka tersebut terus meningkat hingga menyentuh 13,47 triliun rupiah pada Mei 2026. Capaian tersebut menunjukkan bahwa sektor kehutanan memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional. Penerimaan itu juga menjadi indikator pengelolaan sumber daya hutan, dapat memberikan manfaat ekonomi secara berkelanjutan. Pemerintah berharap kinerja positif ini dapat terus dipertahankan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri PKP Muhammad Sirait menerima kunjungan Gubernur Sulawesi Tenggara di kantor Kementerian PKP Jakarta Pusat pada Selasa 2 Juni 2026. Menteri PKP juga meningkatkan jumlah program bedah rumah di Sulawesi Tenggara menjadi 10.000 unit pada 2026. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mengingatkan jumlah program bedah rumah di Sulawesi Tenggara pada 2026. Jumlah penerima manfaat naik signifikan hingga 10.000 unit dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di kisaran 3.000 unit. Menteri PKP Marwarar Sirait mengatakan peningkatan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperluas akses hunian layak bagi masyarakat. Menurutnya, program itu juga menjadi bagian dari pelaksanaan program 3 juta rumah yang dijalankan pemerintah. Rumah 3.077 tahun ini 10.000. Mana Sulawesi Tenggara itu daerah pertambangan, pertumbuhan ekonominya berapa? 6,23. Berarti di atas rata-rata nasional. Tapi dari sektor pertambangan ya Pak ya. Siap. Nah, kemudian tentu tantangan biasanya justru di daerah pertambangan adalah terjadi kesenjangan ya Pak ya. Betul. Gubernur ini punya tekad yang kuat untuk buat pertumbuhan ekonomi juga meningkat. Salah satunya melalui sektor perumahan ya Pak. Ada satu program ya KUR perumahan kita persiapkan matang ya dengan target 0,5 triliun ya. Ya di bulan Agustus ya. Yang dipersiapkan matang kontraktor, developer, toko bangunan. Siapa? Supaya bisa menikmati itu karya luar biasa dari Presiden Prabowo. Kedua juga rumah subsidi kita sudah bicara diskusikan ada target yang cukup tinggi yaitu 20.000. Menteri ARA juga mengatakan program bedah rumah tidak hanya berfokus pada perbaikan kondisi bangunan. Ia menyebut pemerintah juga berupaya menghubungkan penerima manfaat dengan program pemberdayaan ekonomi keluarga.
Menurutnya, perbaikan kondisi rumah harus berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan keluarga. Langkah tersebut diperlukan agar rumah yang telah diperbaiki dapat terus terawat dalam jangka panjang. Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangeruka menyambut peningkatan program tersebut. Ia menilai program bedah rumah dapat membantu mengurangi kesenjangan yang masih terjadi di tengah pertumbuhan ekonomi daerah. Andi mengatakan pertumbuhan ekonomi Sultra mencapai 6,23%, namun angka kemiskinan masih berada di kisaran 10%. Karena itu pemerintah daerah berupaya memperluas manfaat pembangunan hingga menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah. Ia juga menyebut sektor perubahan memiliki dampak ekonomi yang luas terhadap masyarakat, terutama dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Karena itu pemerintah daerah akan menindaklanjuti program yang disiapkan Kementerian PKP agar manfaatnya dapat dirasakan lebih merata. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah ini telah menetapkan implementasi penuh kebijakan tata kelola ekspor yang juga akan berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 1 Januari 2027. Kebijakan ini juga memberikan ruang cukup bagi para eksportir dan pelaku usaha untuk melakukan penyesuaian dengan tujuan menjaga kepastian usaha serta menghormati kontrak yang telah berjalan. Pemerintah resmi menyiapkan tahapan implementasi kebijakan tata kelola ekspor yang baru. Implementasi ini direncanakan berlaku paling lambat 1 Juni 2026 hingga 1 Januari 2027. Masa transisi ini diberikan agar para pengusaha, eksportir, dan pihak terkait memiliki waktu yang cukup untuk menyesuaikan sistem usaha mereka, sehingga arus barang dan kontrak dagang yang telah berjalan tetap dihormati sesuai kesepakatan dagang. Kebijakan ini menegaskan kehadiran negara dalam mengelola sumber daya alam strategis secara terkoordinasi dan akuntabel. Pemerintah pun berkomitmen masa transisi ini dapat berjalan lancar dan terukur agar iklim usaha tetap terjaga. Dengan tata kelola ekspor baru ini, setiap nilai ekspor strategis diharapkan memberikan manfaat nyata bagi perekonomian nasional serta kemakmuran rakyat Indonesia. Kebijakan ini diharapkan untuk menjaga kepastian usaha, arus barang, realisasi ekspor, dan kontrak-kontrak yang telah berjalan ini tetap dihormati dan tentunya ini mengacu kepada kesepakatan antara eksportir dan mitra dagangnya. Kebijakan ini menegaskan kehadiran negara dalam mengelola sumber daya alam strategis secara terkoordinasi dan akuntabel sehingga mengoptimalkan peran para pelaku ekspor dalam perekonomian nasional, dan pemerintah terus menjaga dan menjamin transisi berjalan dengan lancar, terukur, dan tentunya iklim usaha tetap dijaga, serta tentu Indonesia meningkatkan trust ataupun kepercayaan kepada mitra dagang di berbagai negara. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, Danantara Indonesia ini terus mematangkan persiapan pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI yang akan menjalankan skema pengelolaan ekspor sumber daya alam secara satu pintu. Salah satunya yaitu cara tersebut yakni dengan melakukan seleksi ketat sumber daya manusia untuk mengisi posisi-posisi strategis. PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI tengah melakukan proses seleksi ketat sumber daya manusia untuk mengisi berbagai posisi strategis di perusahaan. Langkah tersebut menjadi bagian dari persiapan implementasi tata kelola ekspor sumber daya alam nasional yang akan dimulai tahun ini. Chief Operating Officer Danantara, Doni Oskaria, menyatakan pembentukan tim yang kompeten kini menjadi fokus utama perusahaan selama masa transisi. Proses rekrutmen itulah yang nantinya akan dilakukan secara berhati-hati untuk memastikan setiap posisi diisi oleh SDM yang memiliki kapasitas dan integritas yang memadai. Yang kedua adalah kami juga sedang melakukan proses seleksi yang ketat berkaitan dengan sumber daya manusia yang nanti akan bergabung dengan Danantara Sumber Daya Manusia, Danantara Sumber Daya Indonesia. Ini juga sedang dilakukan proses seleksi yang ketat dan insya Allah mudah-mudahan nanti minggu depan akan ada beberapa nama lagi yang akan diumumkan oleh Danantara menjadi bagian daripada tim. Kemudian juga berkaitan dengan teknologi, kita juga sedang mendevelop satu sistem yang baik
Tentu harapannya adalah bahwa ini amanah besar yang dititipkan oleh masyarakat Indonesia untuk mengelola sumber daya alam kita menjadi memberikan manfaat yang maksimal. Danantara menargetkan akan mengumumkan sejumlah nama baru yang bergabung ke dalam tim DSI dalam waktu dekat. Proses penyaringan saat ini masih berlangsung dan menjadi bagian dari pembangunan organisasi menjelang operasional penuh. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kolaborasi dalam meningkatkan kesehatan keluarga terus menjadi komitmen bagi kependudukan dan juga pembangunan keluarga. Kali ini Wakil Menteri Kependudukan dan juga Pembangunan Keluarga Isyana Bagus Oka dan Population Service International melakukan kolaborasi bersama. Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Isyana Bagus Oka menerima audiensi Population Service International untuk membahas penguatan kolaborasi dalam mendukung kesehatan keluarga, khususnya melalui edukasi kesehatan, serta peningkatan kapasitas kader dan pendamping di lapangan. Upaya tersebut sejalan dengan berbagai intervensi gizi keluarga yang terus didorong pemerintah melalui program makan bergizi gratis, yang tidak hanya menyasar anak-anak, tetapi juga ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD. Kolaborasi ini juga menjadi wujud nyata sinergi pentahelix antara pemerintah, organisasi masyarakat, dunia usaha, akademisi, media, dan berbagai pihak lainnya dalam memperkuat pembangunan keluarga dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Isyana berharap langkah ini menjadi komitmen dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga untuk terus merangkul mitra internasional dalam memperkuat tata kelola dan kualitas pelayanan kesehatan keluarga di Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pemerintah juga terus mempercepat transformasi digital layanan publik melalui perluasan digitalisasi bantuan sosial atau Bansos. Mulai Juni 2026, program ini akan diuji coba secara bertahap di 42 kabupaten dan kota untuk memastikan penyaluran bantuan lebih tepat sasaran dan transparan. Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan, digitalisasi Bansos bukan sekedar pembangunan aplikasi, melainkan penguatan ekosistem layanan publik yang terintegrasi antar instansi. Dalam sistem ini, berbagai kementerian dan lembaga berperan secara fungsi masing-masing untuk memperkuat tata kelola data dan pelayanan kepada masyarakat. Program ini akan diuji coba secara bertahap di 42 kabupaten dan kota, mulai bulan Juni 2026, untuk memastikan penyaluran bantuan lebih tepat sasaran dan transparan. Bappenas mengawal tata kelola data, Kemendagri memperkuat identitas kependudukan digital, sedangkan Kemkomdigi memfasilitasi pertukaran data melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah atau SPLP. Sementara itu, Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN bertugas menjaga keamanan data dan para pemilik data sektoral menyediakan informasi pendukung untuk memperkuat proses verifikasi penerima manfaat. Pertukaran data antar instansi pemerintah berjalan lebih cepat dan terintegrasi. Ini adalah upaya untuk menciptakan data yang bersifat tunggal atau single source of truth. Melalui SPLP, portal Perlinsos yang dikelola Kementerian Sosial dapat terhubung dengan berbagai sumber data pemerintah untuk memperkuat proses verifikasi dan validasi penerima bantuan. Masyarakat nantinya dapat melakukan registrasi, verifikasi identitas, memantau proses pengajuan, hingga menyampaikan sanggah melalui portal Perlinsos. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, usai upacara Hari Lahir Pancasila, suasana hangat terlihat di Gedung Pancasila Jakarta Pusat dan Presiden ke-5 Megawati Soekarno Putri tampak meminta digandeng oleh Presiden Prabowo Subianto saat meninggalkan lokasi acara. Dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri Jakarta pada Senin 1 Juni 2026. Momen hangat terlihat saat Presiden ke-5 RI Megawati Soekarno Putri bergandengan tangan dengan Presiden Prabowo Subianto. Upacara peringatan Hari Lahir Pancasila dihadiri sejumlah tokoh nasional. Tampak hadir Presiden ke-5 RI, Ketua Umum PDIP, yang juga Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarno Putri, Wapres ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala, Wapres ke-13 Ma'ruf Amin, serta istri Wapres ke-9 Hamzahas Soraya. Usai upacara selesai, Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara menyambut dan menyapa para undangan yang hadir. Ia juga terlihat berbincang hangat dengan sejumlah tokoh sebelum memasuki area ruangan bersama.
Dalam pertemuan ini ada momen yang mencuri perhatian, terjadi saat Megawati tampak meminta digandeng Presiden Prabowo Subianto saat berjalan. Setelah sempat mempersilahkan berjalan lebih dulu, Presiden Prabowo akhirnya menggandeng Megawati dan keduanya berjalan bersama menuju ruangan. Momen kebersamaan tersebut menutup rangkaian upacara dengan suasana hangat dan penuh makna. Peringatan Hari Lahir Pancasila ini kembali menegaskan pentingnya menjaga nilai-nilai kebangsaan sebagai dasar pemersatu seluruh elemen bangsa Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, lepas kepulangan jemaah haji, Wamen Haji ingatkan aturan barang bawaan. Informasinya usai jeda berikut ini. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Ruang Kabinet dan kita lanjutkan informasinya. Dari Wakil Menteri Haji dan juga Umroh Indonesia mengingatkan para jemaah terkait dengan larangan barang bawaan demi keselamatan penerbangan. Masukan ini juga disampaikan Dhanil saat memantau pemulangan di Bandara Jeddah, Arab Saudi. Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Dhanil Anzar Simanjuntak, meninjau langsung proses pemulangan jemaah haji Indonesia kloter BTH 2 embarkasi Batam di Pavilion B1 Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Dalam kesempatan tersebut, Wamen Haji melepas secara simbolis kepulangan jemaah dengan menyerahkan sorban kepada perwakilan jemaah serta memanjatkan doa agar seluruh jemaah selamat selama perjalanan menuju tanah air dan menjadi haji yang mabrur. Kehadiran Dhanil Anzar Simanjuntak disambut antusias oleh para jemaah. Banyak jemaah memanfaatkan momen tersebut untuk berfoto bersama Wamen Haji yang hadir menyapa dan memberikan semangat menjelang kepulangan. Selain menyapa jemaah, Wamen Haji juga mengingatkan pentingnya mematuhi ketentuan barang bawaan selama penerbangan. Jemaah diminta hanya membawa koper kabin dan tas paspor sesuai ketentuan yang berlaku. Wamen Haji menegaskan bahwa air zam-zam tidak diperbolehkan dimasukkan ke dalam koper maupun tas bawaan jemaah. Larangan tersebut ditetapkan untuk menjaga keselamatan dan kelancaran penerbangan selama proses pemulangan jemaah haji ke Indonesia. Bisa dibawa itu tas tas kabinnya. Jadi tas kabin itu yang bisa dibawa dengan tas tas paspor. Selebihnya itu tidak bisa dibawa. Kenapa begitu? Karena itu buat keselamatan Bapak Ibu juga. Karena itu kecil-kecil, tapi kemudian kalau diakumulasikan itu akan jadi berat dan itu akan membahayakan penerbangan, membahayakan Bapak Ibu semuanya. Kemudian kedua, di tasnya jangan sampai ada air jam-jam dan sebagainya. Itu juga akan membahayakan penerbangan. Pemerintah berharap seluruh jemaah dapat mematuhi aturan yang telah ditetapkan agar proses kepulangan berjalan tertib, aman, dan nyaman hingga tiba di tanah air. Dari Jeddah, Arab Saudi, Ferdi Setiawan, Media Center Haji 2026. Pemirsa, penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Berbagai perbaikan layanan dinilai memberikan dampak positif bagi kenyamanan dan juga keselamatan jemaah Indonesia selama menunaikan ibadah di Tanah Suci. Penyelenggaraan ibadah haji tahun ini dinilai menunjukkan banyak kemajuan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Berbagai pembenahan dilakukan mulai dari persiapan keberangkatan, layanan transportasi, akomodasi, konsumsi, hingga pelayanan kesehatan bagi jamaah Indonesia di Tanah Suci. Wakil Menteri Agama Romo Safi'i mengatakan, berbagai peningkatan pelayanan haji memberikan dampak nyata terhadap kenyamanan dan keselamatan jemaah selama menjalankan rangkaian ibadah haji.
Keberhasilan penyelenggaraan haji tahun ini juga dinilai menjadi bukti pentingnya kehadiran Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia yang secara khusus menangani tata kelola penyelenggaraan haji dan umroh. Apresiasi. Saya mulai dari seleksi istatoa di tanah air ya. Seleksi istatoa ini saya kira sudah jauh lebih baik. Selain lebih ketat saat pendaftaran, juga berani memulangkan jemaah yang sudah akan berangkat karena kemudian dinilai kesehatannya menurun. Ketatnya istatoa itu yang berangkat relatif, yang memiliki kesehatan yang mumpuni untuk melaksanakan ibadah haji. Penerbangan, saya tidak mendapat informasi seperti sebelumnya, keterlambatan yang menggelisahkan dan lain sebagainya. Semuanya sesuai dengan schedule. Jadi saya kira ini juga sebuah prestasi ya yang dinikmati oleh jemaah. Baru saya datang ke klinik satelit beberapa sektor. Saya lanjut ke KKHI. Di KKHI kosong. Tahun lalu saya ke KKHI pasiennya banyak. Ini kosong. Kemudian di klinik saya lihat banyak. Berapa satu hari? Rata-rata 300 promo yang berkonsultasi kesehatan. Apa penyakit paling menonjol? Biasa flu. Jadi buat yang paling banyak habis apa? Paracetamol. Dari jawaban itu indikasinya penyakit yang berat itu nggak menonjol seperti itu ya. Romo menambahkan evaluasi tetap dilakukan. Sejumlah catatan masih ditemukan, terutama pada layanan di Mina saat puncak ibadah haji. Berbagai kendala tersebut diharapkan menjadi bahan perbaikan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji pada masa mendatang. Apresiasi juga disampaikan kepada seluruh petugas haji, pemerintah Arab Saudi, serta berbagai pihak yang terlibat dalam memberikan pelayanan kepada jemaah Indonesia. Dengan berbagai perbaikan yang telah dilakukan, penyelenggaraan haji Indonesia diharapkan terus meningkat dari tahun ke tahun demi memberikan pelayanan terbaik bagi tamu Allah. Dari Jeddah, Arab Saudi, Ferdi Setiawan, Simpo TV, Media Center Haji 2026. Pemirsa, Menteri Haji dan Umroh RI Muhammad Irfan Yusuf melakukan audiensi bersama dengan para user haji khusus pada operasional haji tahun 2026 di kantor teknis urusan haji Jeddah pada Minggu 31 Mei 2026. Tentunya audiensi tersebut jadi momentum evaluasi pelaksanaan haji khusus untuk perbaikan layanan ke depan. Menteri Haji dan Umroh RI Muhammad Irfan Yusuf bersama Dirjen Pelayanan Haji dan Umroh RI, Direktur Pelayanan Haji Khusus, Direktur Bina Haji Khusus dan Kepala Kantor Teknis Urusan Haji Jeddah melakukan audiensi dengan para user haji khusus pada operasional haji tahun 2026 di Kantor Teknis Urusan Haji Jeddah. Dalam kesempatan itu, Menhaj mendengarkan evaluasi pelaksanaan haji khusus dan harapan-harapan yang diinginkan para user untuk perbaikan layanan ke depannya. Dalam momen itu pun, Menhaj menyampaikan terima kasih kepada para user haji khusus yang telah melayani jemaah dengan baik. Diharapkan melalui pertemuan tersebut, koordinasi bisa berjalan dengan baik dan terus ditingkatkan untuk pelayanan ke depan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kehadiran dari jet tempur Rafael jadi langkah modernisasi pertahanan nasional untuk menghadapi tantangan masa depan. Pesawat ini didukung teknologi modern yang juga memungkinkan operasi lebih efektif di berbagai kondisi. Di tengah perkembangan teknologi dan dinamika keamanan global, kesiapan menjaga kedaulatan udara menjadi bagian penting dalam melindungi bangsa. Untuk itu, kehadiran jet tempur Rafale jadi langkah modernisasi pertahanan nasional untuk menghadapi tantangan masa depan. Rafale sendiri merupakan pesawat tempur multi-role modern dengan berbagai fungsi, mulai dari pengawasan udara, pertahanan, hingga mendukung operasi strategis lainnya. Pesawat ini juga didukung teknologi modern yang memungkinkan operasi lebih efektif di berbagai kondisi.
Juru bicara Kementerian Pertahanan Ricardo Sirait menjelaskan bahwa kerjasama pengadaan alutsista modern juga membuka peluang transfer of teknologi, peningkatan kapasitas SDM, serta penguatan industri pertahanan dalam negeri. Hal ini dinilai menjadi langkah penting untuk mendorong kemandirian pembangunan dan pemeliharaan alutsista nasional di masa depan. Modernisasi pertahanan adalah langkah bersama menuju Indonesia yang lebih aman, lebih kuat, dan lebih siap menghadapi masa depan. Modernisasi pertahanan untuk Indonesia yang aman dan kuat. Lebih lanjut disampaikan bahwa pertahanan yang modern akan memperkuat kepercayaan dunia internasional terhadap bangsa Indonesia, serta memastikan bangsa ini lebih siap menghadapi tantangan zaman dan ancaman di masa depan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana resmi menyerahkan sertifikat halal kepada 5 perwakilan pengusaha UMKM di Desa Wisata Jatimulyo Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tentunya sertifikat halal ini diberikan untuk membangun ekosistem pariwisata yang memberi manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat lokal. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana menyerahkan sertifikat halal kepada 5 perwakilan pengusaha UMKM di Desa Wisata Jatimulyo, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Minggu 31 Mei 2026. Langkah ini merupakan bagian dari upaya strategis memperkuat ekosistem pariwisata halal yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan di Indonesia. Penyerahan sertifikat dilakukan bersama Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Haikal Hasan sebagai tindak lanjut kolaborasi program percepatan sertifikasi halal bagi produk UMKM di desa wisata yang telah diperluas ke 1.500 desa wisata di seluruh Indonesia. Hingga 30 Mei 2026, Desa Wisata Jatimulyo yang merupakan juara 1 kategori Desa Wisata Maju pada ADWI 2024 ini berhasil mencatatkan 123 pengusaha UMKM dan 139 produk bersertifikat halal. Dengan begitu, Menpar Widianti memberi sertifikasi halal agar memberi nilai tambah nyata untuk meningkatkan kepercayaan, kenyamanan, dan kualitas layanan bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf ini mengunjungi rumah pengasingan Bung Karno di Ende, Nusa Tenggara Timur. Tentunya Mensos mengajak masyarakat untuk semakin mencintai Pancasila dan Indonesia. Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf didampingi Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena melakukan napak tilas di rumah pengasingan Bung Karno di Ende, Nusa Tenggara Timur pada Senin 1 Juni 2026. Mensos bersama para pejabat yang mendampingi tampak memakai pakaian adat Ende. Dalam momen itu, Mensos melihat peninggalan yang ada di dalam rumah bersejarah tersebut, seperti naskah maupun kamar tidur milik Soekarno. Pancasila, rumah kita, rumah untuk kita semua, nilai dasar Indonesia, rumah kita selamanya. Melalui video yang dibagikan, terlihat Mensos dan beberapa pejabat lain menyanyikan lagu Pancasila Rumah Kita di situs bersejarah tersebut. Saya sedang berada di rumah Bung Karno yang ada di Ende. Ada lebih dari 3 tahun Bung Karno berada di rumah ini. Sebelumnya 1 tahun berada di persinggahan. Setahun kemudian beliau pindah ke rumah ini bersama istri, mertua, dan beberapa kerabatnya. Dari rumah inilah banyak gagasan yang kemudian tentu menjadi bagian dari warisan untuk Indonesia. Mensos pun mengajak masyarakat untuk semakin mencintai Pancasila dan Indonesia dengan menghargai warisan sejarah para pendiri bangsa. Kehadiran Mensos sendiri di Ende memang dalam rangka peringatan Hari Lahir Pancasila dan menjadi inspektur upacara yang digelar di lapangan Pancasila Kota Ende. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, pemerintah juga terus mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap kesehatan melalui program cek kesehatan gratis. Tentunya langkah ini dilakukan untuk meningkatkan deteksi dini berbagai penyakit yang sering kali berkembang tanpa gejala yang jelas. Data menunjukkan lebih dari 90% masyarakat Indonesia belum melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin setiap tahun. Padahal berbagai penyakit termasuk gangguan jantung seringkali tidak menunjukkan gejala pada tahap awal dan baru diketahui saat kondisinya sudah semakin berat. Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah meluncurkan program cek kesehatan gratis atau CKG sejak Februari 2025. Melalui program ini, masyarakat dapat melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala setiap tahun melalui puskesmas terdekat. Program ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencegahan dan deteksi dini penyakit. Selain itu, pemerintah juga melakukan peningkatan kualitas layanan kesehatan melalui penguatan 66 rumah sakit di 66 kabupaten dan kota pada periode 2025 hingga 2026. Pengembangan tersebut meliputi penambahan fasilitas kesehatan serta penyediaan dokter spesialis jantung untuk memperluas akses layanan bagi masyarakat. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mewujudkan layanan kesehatan yang lebih merata, berkualitas, dan mudah dijangkau oleh seluruh masyarakat Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemerintah juga melalui Kementerian Kesehatan ini terus memperkuat kesiapsiagaan nasional menyusul perkembangan global terkait dengan Ebola dan juga hantavirus yang menjadi perhatian dunia. Kemenkes menegaskan hingga saat ini kondisi di Indonesia masih terkendali. Juru bicara Kementerian Kesehatan Widiati menyatakan pemerintah terus memantau perkembangan global terkait hantavirus dan Ebola bersama Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO serta jajaran kesehatan internasional. Langkah antisipasi pemerintah dilakukan melalui penguatan pengawasan di pintu masuk negara, sistem deteksi dini laboratorium, hingga penyiagaan fasilitas kesehatan. Kemenkes menegaskan hingga saat ini kondisi di Indonesia masih terkendali. Meski demikian, pemerintah tetap meningkatkan kewaspadaan, mengingat karakteristik penularan penyakit menular tersebut berbeda dan memerlukan penanganan cepat. Sebagai bagian dari upaya pencegahan, masyarakat dihimbau untuk terus menerapkan pola hidup bersih dan sehat atau PHBS. Langkah tersebut mencakup menjaga kebersihan lingkungan, mencuci tangan dengan air dan sabun, menerapkan etika saat batuk dan bersin, serta menghindari kontak dengan sumber penularan penyakit. Karakteristik penularan berbeda di dunia medis. Langkah mitigasi cepat pemerintah menjadi kunci utama. Kementerian Kesehatan terus memantau ketat perkembangan global terkait hantavirus dan Ebola bersama WHO dan jejaring kesehatan internasional. HBS menjadi langkah utama mencegah berbagai penyakit menular. Masyarakat juga diminta untuk tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi. Pemerintah menghimbau agar masyarakat selalu mengacu pada informasi resmi dan berbasis data dalam menyikapi perkembangan situasi global. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam ruang kabinet kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pesi Rahmadi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.